Halo semuanya, ketemu lagi sama gue di Malela Bukan di Saputra Kaori Talks. Dan episode kali ini gue sudah mendatangkan bintang tamu yang datangnya itu jauh, bukan dari Bali, bukan juga dari Lombok. Pokoknya jauh, datangnya tuh jauh banget dari alam bawah sadar. Nah, dan hari ini tuh benar-benar spesial banget karena ceritanya dia tuh juga gak kalah seru dibandingkan episode-episode berikut sebelumnya. Nah, tapi sebelum masuk ke ceritanya, di sini gue mau ngingetin dulu buat kalian semua yang mungkin belum subscribe channel YouTube gue, bisa langsung di-subscribe sekarang juga. Gue kasih waktu 5 detik dari sekarang. Oke deh guys, thank you banget buat kalian semua udah mau pencet tombol subscribe-nya. Dan sekarang tanpa berpanjang lebar lagi, kita bakal langsungnya sambut ada seorang mega bintang. Bukan mega bintang, megalodon kali ya. Oke, jadi ini dia bintang tamu di Saputra Kaori Talks episode kali ini, Shania Leonardo. Agak heboh nih kalau misalnya udah sama Bunda Shania. Jatuhnya kalau ada dia jadinya bukan horor podcastnya. Padahal propertinya udah horor, ada dia jadi nggak horor. Jadi emang niat ya? Emang niat. Iya, sebenarnya maunya tengkorak hidup. Aku taruh di sini. Ngeri. Oke. Bunda Shania, makasih banyak Bun, taruh Bun. Lampu templok. Makasih banyak lo udah mau datang jauh-jauh ke sini. Iya, jalan kaki tau. Aduh, capek banget dong ya. Lu gak lihat betis gue ada varises. Ini udah penyakitan. Iya, kasihan deh, untung gue punya BPJS. Jangan lupa punya BPJS teman-teman. Dia datang ke sini udah bawa penyakit tadi. Kan? Bener. Sekali lagi makasih banyak lo Bunda mau datang ke Saputra Kaori Talks. Dia tuh sebenarnya lagi healing ke Bali. Gak ada tuh rencana healing, gak ada. Gak ada, lagi ada project ke Bali. Lagi ada project Bun ya. Orang sibuk gimana? Orang sibuk Nah. Telanjang gue bawaan. Aduh horor dong Bun. Horor ya gimana? Lu nyuruh gue jadi kuntilanak di sini gimana sih? Horor. Biar penontonnya horor. Ya, jadi kita bakal cerita horor hari ini karena kita akan seorang Shania Leonardo. Di TikToknya horor semua isinya. Ya kan? Salah channel kali lu, salah di Wijayanto kali lu. Salah ngundang. Salah ngundang, halo Teh Sarah Wijayanto. Respect. Siapa tahu di notice mungkin bisa kita collab bareng gitu. Tuh kan. Penelusuran di sini. Ya. Di sini doang. Terus di mana? Ya kemana gitu? Ada tau yang di Bedugul tuh. Iya, hotel itu. Yang hotel itu. Hotel itu. Nanti kita penelusuran ya. Nanti sambungin dong. Iya. Sebagai agensi yang benar. Aduh, gue gak dibayar ya buat ini. Aduh, dibuka kartu gue ya. Gue gak dibayar ya untuk menjembatani Kori. Dan ya Teh Sarah gue juga belum kenal. Oh ya ampun, kelihatannya udah akrab banget tadi. Bestie. Cuma belum kenal. Belum. Bestinya nantian. Dari alam bawah sadar. Oh ya udah, benar juga sih kan Anda dari alam bawah sadar ya. Betul, asalnya. Betul. Oke, tanpa panjang lebar lagi ya. Langsung aja kita bakal mendengarkan cerita-cerita horor dari seorang Bunda Shania Leonardo DiCaprio. Cerita yang pertama Bun, jadi makan mic-nya Bun ya. Tahu lapar kok, ntar babi guling ada. Bukan rocker. Gitu. Gimana Apa Bun? nih cerita pertama? Cerita horor. Cerita horor dimulai dari gue bertemu dengan sosok yang bernama Lauren. Waduh, oke, Lauren. Lauren ini gue ketemu Lauren itu di usia gue waktu itu umur berapa ya? Kalau TK tuh 4 tahun ya? 4 tahun. 4 tahunan itu. Nah si Lauren ini gue ketemu dia waktu itu umur gue 4 tahunan. Jadi ceritanya adalah ini kamar gue, ya kan? Lu tau kan kalau kasur yang bisa digeret di bawah? Yang tahu. Ya. Nah oma gue tuh di atas, gue tuh di bawah. Yang digeret. Nah ini buat info aja, waktu itu AC saya AC bobok ya. Yang satu AC bagi 2 tuh. Sama dong. Iya, rumah gue AC juga bobok. begitu. Iya. Nah itu kan dinginnya pas tengah malam kan. Iya benar. Baru ngidupin tuh gak langsung dingin. Belum. Nah waktu itu. Soalnya kasih sayangnya kebagi 2. Betul. Jadi waktu itu emang belum dingin saat itu waktu itu jam berapa? Jam 9, jam 10-an lah. Pokoknya udah malam lah. Soalnya waktu itu gue kan tidur cepet ya. Kalau anak kecil tuh. Terus pas udah mulai dingin, gue mau ngambil selimut. Dan selimut itu tuh di kasur yang atas. Berarti lu bangun dong buat ngambil selimutnya? Bangun, jadi tiduran. Terus kan kita duduk gitu kan tinggal ngambil. Nah di sini itu adalah jendela. Gue juga gak ngerti kenapa di dalam rumah gue itu ada jendela. Gue juga gak paham kenapa. Di dalam rumah ada jendela? Iya, jadi kamar gue. Dan itu jendela itu view-nya adalah dapur, ruang makan sama view lantai 2. Jadi tangga buat ke lantai 2. Dan gitu. tapi atasnya itu jemuran doang. Oke, paham. Kayak balkon ya? Betul. Nah terus pas gue lagi geret, jendela itu gak ada gordennya memang.
si Lauren itu ngeliat ke gua, terus dia nunjuk tangannya gitu Ke arah? ke arah gue. Gue cuman diem, terus dia shock, guanya shock. Dia beneran kayak kaget dan dia langsung kayak Lu fotoin? dia kayak teriak gitu, tapi dia nggak ada suara. Iya cuman gitu nunjuk gitu doang. Anjir. Ini gue belum kebayang Lauren tuh kayak gimana? Boleh dideskripsiin gak? Perempuan, korban. Jadi kayak jelek banget. Jelek dan energinya tuh tidak enak. Kayak beneran dia jelek banget deh gitu. Hancur. Hancur. Tapi nggak sehancur itu sih, tapi emang jelek aja. Oh my god. Nggak kayak gitu kan. Terus pas pagi gue tanya memang sama orang rumah siapa aja di rumah ini semalam, soalnya lihat yang lain di rumah ini di siapa aja. Gue tanya nyokap gue waktu itu sama bokap gue, dan emang cuman oma, nyokap gue sama bokap gue jawabnya kok Sania tadi malam lihat ini. Nah gitu, dari situlah oh mulai kelihatan nih. Terus udah kayak gitu pas belum lama dari kejadian pertama kali ketemu Lauren, rumah gue itu langsung jalan raya. Dan itu jalan biasa kalau lagi sore-sore pada jual-jualan gitu loh depan rumah. Kayak iya, kerang iya. ijo gitu-gitu lah depan rumah. Itik warna-warni. Bener, kayak anak SD ya. Terus udah kayak gitu memang di jendela, di kaca jendela rumah kalau dibuka gordennya itu ada taman. Gue tuh punya taman kecil gitu, ada pohonnya sama sebelahnya itu ada kolam ikan. Oke. Tapi kolam ikannya itu yang di Bandung kayak tinggi, jadi kita bisa duduk di pinggir gitu. Iya. Gue pernah waktu itu ngeliat dia pas di jam-jam sore, jam-jam 6-an lah. Lauren lagi main-main air. Oh dia kayak nyiprat-nyipratin air. Nyipratin air. Terus yang lu lihat airnya keciprat juga nggak? Keciprat. Sejak itu jadinya bareng sama Lauren. Dan lama. Ya kayak bersahabat lah jadinya ya. Bersahabat, tapi lama-lama gedenya makin toksik si Lauren ini. Jadi kayak dia ngerasa mungkin karena ketemu gue sejak dari kecil, jadi ngerasa dia itu ibunya. Jadi dia ngajak-ngajak gitu. Karena dia lebih besar daripada bunda. Iya, jadi kayak ngajak-ngajak gitu. Udah ikut aja gitu. Oh my god, ikut aja tuh kayak agak serem. Ikut ke mall masih mending. Iya kan. Gue traktir. Bener, Ini makanya ikutnya- solarian nasi goreng seafood. Ini ikutnya kayak ke alam bawah sadar ya. Iya, kayak gitu sih si Lauren ini. Dan kalau nonton jurnal Risa, nah itulah di mana Lauren Oke, dilepas. di situ ada. Ada kok videonya. Dari situ sih karena dia toksik gitu. Wow, itu untuk cerita pertama bersama Lauren. Tapi sekarang udah enggak. Sekarang udah nggak tahu, mungkin Lauren jadi PNS, kita nggak ada yang tahu. Karena kita mimpi kita besar untuk Lauren. Oh iya benar. Pray for Lauren. Yes, pray for Lauren dan PNS Semoga- kejauhan saya juga nggak lolos. Oh iya, kita berdoa semoga Lauren mengejar karirnya dengan baik ya. Iya benar, mengejar karir dengan Benar, baik. Siapa tahu benar, jadi benar. pengusaha. Kita nggak ada yang tahu. Pengusaha pipa paralon bisa juga. Mungkin nggak ada yang tahu, atau mungkin kayak Cory kan, kayak orang tuanya punya toko. Mungkin dia juga punya toko kelontong, kita nggak ada yang tahu. Benar, kita nggak pernah tahu. Karena kita nggak tahu kesuksesan orang terus gimana. Benar banget Bu, tapi Bu cukup mejanya agak ini ya, Iya. nggak ada garansi. Benar. Oke, jadi itu buat cerita yang pertama, Lauren. Ini kok udah sama Bunda Sania nggak ada horor-horornya podcast gue? Nggak ada. Nggak Makanya ada. soalnya itu jadi bahan apa ya, kalau Lauren tuh udah jadi memori buat gue aja sih. Karena gimana pun dulunya gue bareng sama dia. Senang kenal dia? Ini pertanyaan yang aneh sih, Kor. Nggak, tapi senang nggak kenal dia? Ya seneng-seneng aja. Kayak dapat pembelajaran baru nggak dari si Lauren ini? Pembelajaran macam apa yang lo belajar dari seorang setan? Siapa tahu dia ngajarin ini biologi, ilmu reproduksi, Tidak testosteron. ada. Kalau kayak gitu gue udah jadi mahasiswa kedokteran mungkin kalau kayak gitu. Ya benar ya. Oke. Iya kan? Benar sih, masuk akal sih ya. Iya. Ya, Oke. Ya pokoknya kita pray for Lauren ya teman-teman ya semuanya. Oke, itu tadi cerita pertama, Pray for Lauren dari Bunda Sania. Sekarang kita lanjut cerita yang kedua dari Sania Leonardo. Cerita apa lagi nih? Yang kedua itu di tahun gue masih sekolah waktu itu. Masih SMA 2015 kayaknya, 2016. Oke. Jadi nyokapnya teman gue ini sakit. Di satu rumah sakit di Bilangan Jakarta Timur. Teman gue ini nyokapnya ini sakit, jadi gue pernah ke tempat itu. Jenguk doang. Oh ya udah, nggak ada yang gimana banget karena gue datang pun cuma jenguk lalu pulang. Jadi nggak ada experience yang gimana. Nah pernah waktu itu, jadi dekatnya rumah sakit itu banyak banget yang apa sih jasa-jasa ngeprint gitu-gitu. Oh iya. Nah, digital printing gitu betul, ya. banyak banget. Nah akhirnya gue ngeprint lah di situ. Random banget ngeprint.
Emang tugas? Emang tugas. Oh, emang tugas. Nggak ada kita cerita sore-sore enaknya ngapain ngeprint. Nggak ada. Bener sih. Nggak ada. Terus. Terus udah kayak gitu, kan itu digital printingnya bukan yang kayak bagus gitu, nggak kayak cuman emang kios-kiosnya gitu bener. doang. Terus kebelet pipis lah. Yang Oke. paling dekat rumah sakit itu tinggal nyebrang. Oh, oke. Ya udah gue pipis di situ. Nah gue itu nggak pakai nanya karena gue udah pernah ke rumah sakit itu, jadi gue udah tau lah toilet ada di mana. Nah gue langsung masuk. Di rumah sakit itu kan ada bilik-bilik kan? Yes, tempat-tempat gini ya. Bener. Ruang rawatnya ya. Bukan. Kamar mandinya. Kan pas masuk kamar mandi ini ada kloset 1, 2, 3. Oh, yang pisah-pisah. Bener. Oh, ya. Nah itu yang kamar mandi yang gede yang ada kacanya gede wastafel Yes, gitu. yang pakai mirror selfie. Betul. Nah yang pertama, jadi tuh semua pintunya tuh kebuka. Oh, bilik-biliknya itu. Jadi gue masuklah bilik yang tengah. Gue inget banget itu yang tengah. Yang tengah-tengah. Itu nggak ada orang memang. Oke. Gue masuk, gue pipis, apa segala macam gue udah kelar. Gue keluar. Tapi di tengah pipis itu gue lagi benerin apa sih celana Resleting. gitu kan, resleting. Gue dengar sebelah gue ini flashnya nyala. Di sebelah bilik sebelah. Persis sebelah. Tapi awalnya ngeliat semua bilik kosong. Kosong. Dan itu kan lo tau gak sih pintu, itu kan kalau pintu yang buat masuk kamar mandi itu kan suka bunyi ya. Dan emang bunyi pas masuk tuh. Gue masuk tuh bunyi, cuman gak ada bunyi lain lagi. Setelah ngerti. Jadi benar-benar gak ada. Dan gue tuh tipikal yang orang yang pipisnya cepat. Ini for your information pemirsa, saya pipisnya cepat. Iya. Udah tuh. Prit gitu doang. Jadi kayak udah selesai, tapi gue dengar sebelah ini flashnya nyala. Tapi gak ada pintu kebuka gitu. Gue gak ngerasa ada pintu kebuka. Akhirnya gue memberanikan diri untuk keluar. Melihat itu. Ternyata melihat ada anak kecil lagi di kloset. Terus dia ketawa-tawa memegang air. Main air gitu. Main yang kayak pistol-pistolannya itu airnya. Terus Gue cabut, gue lari gue. gila. Terus dia ngeliat lo. Soalnya kenapa gue bisa bilang anak kecil? Soalnya gue lihat memang kakinya dia itu nggak nyentuh lantai. Bun, gila serius. Parah. Segini-gini kakinya. Anjir. Jadi kayak gini-gini dong. Gue lihat soalnya kan gue lewatin pasti kan. Iya benar. Buat keluar dari kamar mandi ngelewatin bilik tersebut. Gila gimana gue gak kebayang sih. Posisinya sendiri di situ. Sendiri, dan itu sekitar jam 8 malaman. Buset, malam gue kira pagi. Enggak, itu malaman. Soalnya gue ingat itu soalnya udah gelap. Besok-besok ngeprint gak usah malam-malam deh. Nggak tahu ya, kan kita nugas ya pemirsa ya. Nggak tahu. Kayak gitu deh, itu anak kecil itu sih yang epic. Terus habis itu udah nggak nyari tahu lagi, nggak kepo lagi. Ya buat apa kita kepo ya pemirsa ya? Ya udahlah ya, biarin aja. Tapi nggak diganggu lagi kan habis itu, udah segitu doang, ngeliat doang udah. Udah. Oke, syukurlah ya, semoga Bunda Sania tidak pernah diganggu seperti itu lagi sampai sekarang. Tapi kayak Amin. pernah. Agak ragu bilang aminnya karena sepertinya setiap hari selalu dicari ya. Iya, amin. Kita Oke. mengaminkan aja say, biar gak Itu diganggu lagi. cerita kedua dari Bunda Sania. 1-2-nya udah angker-angker banget nih ceritanya nih. Coba sekarang kita masuk ke cerita yang ketiga. Dipukul setan pernah gak? Gila, dipukul emak aja jarang gue, dipukul setan. Pernah gue. Dipukul pakai apaan? Sandal. Gedebuk gitu. Tangan dia dong dipakai, bukan menggunakan perantara benda. Betul. Setahu gue kalau setan tuh tembus. Itu sakit banget. Punggung gue kena. Gimana tuh ceritanya tuh? Jadi waktu itu gue pulang subuh ada acara. Gue pulanglah subuh, ya kan. Di rumah gue sendirian. Oke. Ini waktu kapan nih? 2018, 2019. Belum lama. Soalnya setelah kejadian itu, abis itu pandemi. Oh, oke. Ya. Jangan-jangan gara-gara itu pandemi. Wah, konspirasi lagi nih. Lo gak usah bikin-bikin kor, Tolong karir deh. kita kan baru mulai. Lo jangan sampai kita dicari nih sama pemerintah bener. pusat. Ya kan? Mohon maaf, bercanda Pak. Nah, gitu tuh. Oke, lanjut. Nah, gue pulang subuh saat itu. Terus gue tidur. Gak tidur sih sebenarnya, baru mau tidur. Oke. Itu kondisi gue pulang rumah gue cuman sendirian. Terus gue mau tidur, abis itu gue ngadep lah tembok. Oke, ini berarti di rumah orang tua? Oke. Gue ngadep tembok, terus udah kayak gitu. Udah, tiba-tiba gue udah dengar emang bunyi gerasak gerusuk di belakang gue sama. Berarti kan gue di pintu lantai kamar 1. di situ dong? Nah ini rumah yang sekarang ya, bukan yang Bekasi yang gue ceritain. Memang sama-sama Bekasi tapi ini beda rumah ya. Oke. Nah yang rumah yang sekarang ini kan 2 lantai, atasnya juga ada kamar. Oh, iya.
Terus udah kayak gitu si yang ini udah bunyi gerasak-gerusuk di atas. Kan di atas kalau ada yang gerubak-gerubuk kan juga Kedengeran, iya. Kan kita di bawah. Itu juga ya udahlah gue kira tikus doang di atas. Pas gue udah mau tidur, buk. Itu beneran kenceng banget. Ini nggak bohong. Ini beneran kenceng banget. Gila. Terus abis itu kayak ada bekasnya nggak? Enggak, tapi itu sakit. Parah. Kayak dibegituin orang pokoknya. Beneran, soalnya gue ngadepnya kan kita ngadep tembok. Jadi pintu kamar ada di sini. Itu kerasa banget. Dikira. Ini beneran di belakang sini. Itu masih gue ingat sampai setelah saat itu gue pindah kamar ke atas. Terus setelah dipukul itu biasanya kan orang-orang kalau misalnya kena setan gitu, dipukul setan atau disentuh setan biasa sakit gitu. Kalau ini sakit nggak? Sakit, tapi udah habis itu hilang. Sakitnya tuh yang kayak segini sakit gitu? Apa? Enggak, pas di pukulannya itu. Pukulannya soalnya doang? gue marah. Karena gue ngantuk kan, emosi gue udah capek, gue udah ngantuk. Terus gue ngadep dia aja. Emang bentuknya sosoknya gede, tinggi, laki gitu. Gila, berarti lu ngeliat dong siapa yang mukul? Terus gue bilang aja. Terus sekali lagi kayak gini gue bikin mati 2 kali anjing. Soalnya gue ngantuk. Serem banget, lebih serem daripada setan loh. Tantangannya mati 2 kali. Gue ngantuk, itu beneran gue ngantuk. Gue sampai begitu, gue tunjuk. Ya, terus dia gimana? Tenang. Diam. Dia ngajak bercanda begitu? Kayaknya sih ngajak main, tapi gue nya gak mau. Ngajak mainnya serem banget sih, mukul-mukul. Gitu deh, semenjak saat itu gue pindah ke kamar atas soalnya gerasak-gerusuk gak enak. Oh ya elah, dikira bola basket kali lu dipukul begitu. Di atas, rame deh, seru. Ya di atas, tadi gue anehnya gini, lu bilang di atas gerasak-gerusuk, sekarang lu pindah ke atas bu. Biar gak gerasak-gerusuk kan di bawah. Biar gak berisik di bawah. Oh gitu, tapi di atas kan juga gerasak-gerusuk dong. Ada deh deket toren. Ada lagi satu tuh yang udah tua tuh. Gila. Udah tua nyusahin lagi. Gak suka gue. Udah tua nyusahin mati lagi. Iya. Ribet ya. Ribet. Udah mati aja ribet. Ribet. Aduh, mohon maaf banget nih penghuninya. Mohon maaf. Ribet. Aduh, oke. Kayak gitu. Itu cerita ketiga dari rumahnya Bunda Tania. Oh seru. Tapi seru. Tapi sekarang udah gak rame. Sekarang udah gak rame. Karena udah gak pernah di rumah. Iya. Gimana mau gak rame orang gak pernah di rumah? Enggak sih, tapi memang ya udah yang lewat-lewat doang sih paling. Oh, ini yang epic sih. Jadi apa? Ini sama kayak yang tadi juga di ini kamar beda, yang sama. Ini beda. Ini udah cerita yang keempat berarti ini ya. Cerita yang keempat nih epic moment. Ini tidak pernah di-share dimanapun. Wow, eksklusif on Saputra Kori Talks. Gue excited nih. Gimana? Mode fokus on. Berarti ini cerita terakhir ya, karena ini jujur ini bikin gue sedih sih. Oke. Cerita ini. At the same time gue kalau inget gue suka nangis. Enggak suka nangis sih, maksudnya kayak hobi lo apa San? Suka nangis? Enggak. Okay. Kita enggak. Iya. Tapi emang ini cukup membekas buat gue gitu. Karena jadi waktu itu gue ada syuting di salah satu rumah. Ini gue nggak mau sebut daerahnya karena masih cerita ini masih ada sampai detik ini gitu. Turun temurun. Dan bukan turun temurun, ini cerita belum lama sebenarnya. Tapi ini yang gue lihat gitu. Terus? Ya waktu itu gue syuting di salah satu rumah. Waktu pertama kali syuting itu memang gue nggak tahu cerita rumah ini tuh apa. Gue cuma tahu, yuk kita ada salah satu channel lah ngajak untuk semacam penelusuran begitu. Oh berarti emang syutingnya horor temanya? Terus tapi gue nggak dikasih tahu nih tentang rumah ini. Ya gue nggak dikasih tahu tentang rumah ini sampai akhirnya gue juga santai waktu itu dari Jakarta gue berangkat juga gue nggak ada masalah sampai kita udah sampai dan itu tuh sekitar jam 11 jam 10-an malam lah. Soalnya gue selesai syuting itu jam 1 pagi. Gue inget. Itu udah malam terus udah kayak gitu. Pas gue sampai gue kaget ini yang mana lokasi karena emang rada gelap. Oke. Berarti rumahnya tuh emang udah rumah bekas, nggak ada yang penunggunya. Tidak ada. Gue liat di situ San. Nah ini rumah ini udah terbakar. Di pandangan Bunda Tania rumahnya udah terbakar. Memang sudah bakar. Aslinya memang sudah terbakar. Udah. Jadi tahu kan kalau rumah kebakar kan udah tinggal sisa pondasi. Yes, udah kayak gentengnya udah nggak ada gitu ya. Ada bagian yang nggak ada bagian yang ada yang temboknya ya udah tinggal setengah entah ada gimana yang begitu. Warna-warna hitam temboknya. Betul. Nah,
di jendela itu udah ada yang ngais-ngais minta tolong. Jadi dia jendelanya diketok-ketok gini. Iya. Minta-minta tolong. Dia minta tolong karena dia tahu Bunda Sania bisa ngelihat dia. Mungkin gimana aku nggak ngerti, soalnya langsung pas datang tuh udah dengar tolongin dong, pas lihat oh sosoknya ada di sana gitu kan. Entah kenapa nggak dikasih tahu dong. Iya kan. Benar. Ya kali dikasih tahu ntar di sini gitu kan, nggak mungkin setannya di briefing kan say. Akhirnya udahlah sampailah di situ. Sampai di situ syuting pun belum mulai karena memang ternyata ada orang yang sebelum kita ada penelusuran juga di dalam. Oh gitu. Rumah ini udah cukup terkenal deh untuk orang-orang situ. Tapi ada beberapa orang yang nggak tahu tentang story ini. Terus udah kayak gitu, akhirnya gue udah nggak sanggup sebenarnya karena banyak banget nih yang narik-narik gitu ibaratnya. Energi gitu ya. Nggak enak, hawanya kan kita ngerti ya kalau hawa kan kita tahu ya. Akhirnya syuting, di tengah syuting gue ngeliat kepala lewat. Ternyata pas gue diceritain, memang kita syuting lantai 1. Betingkat rumah itu tuh nggak ada handrailnya. Pas di tangga tuh nggak ada, jadi cuma tangga dan itu sisanya udah kayak semen gitu loh tangganya. Oke, paham. Terus atasnya kayak ada ininya, terus ada yang kayak ngintip kan. Jadi gue kalau ngeliat ke atas ada yang suka ngintip. Oh my God. Terus pas lagi di tengah syuting itu memang di sebelah gue memang ada anak-anak kayak narik-narik baju gitu kan. Dia kayak minta tolong juga. Iya, terus pas di tengah syuting gue lihat palanya terbang. Ternyata itu palanya dia. Hah? Ternyata dia ditebas sama bapaknya. Oh my God. Dan dipisahin badannya. Dan video syuting itu nggak ditampilin. Kejadiannya di rumah itu? Videonya tidak diupload. Karena? Sampai detik ini. Karena hal itu? Bukan, ada pokoknya nggak diupload aja. Tapi itu yang ngelihat kepala itu cuma Bunda aja atau yang lain juga lihat? Lihat. Kita berdua, jadi kan ada beberapa orang yang ikut syutingnya, berdua yang lihat kepalanya terbang. Itu pertama kalinya aku lihat kepala terbang, karena selama ini bentukannya kan ya utuh-utuh aja, paling nggak kalau hancur bagian mana. Ih, serem banget sih anaknya ditebas bapaknya. Kejadian ditebasnya itu emang di rumah itu juga? Wow. Terus setelah itu dikasih tahu nggak kronologi tentang rumah itu? Abis itu dikasih tahu. Dan shock? Banget. Ada kok kayaknya sih kalau mau googling. Tapi gak pernah mau aku buka karena sedih. Maksudnya anaknya ditebas sama bapaknya terus dipisah. Jadi di belakang tuh kayaknya ada sumur. Tapi kita gak nyampe sumur belakang. Oke. Jadi cuman di bagian dalam rumah tapi gak ke taman dan belakang sumur itu. Kepalanya ditaruh di situ, badannya di rumah. Anaknya masih SMP kelas 1. Cewek? Laki. Dia itu SMP pokoknya belum gede banget tuh anak. Iya, kayak remaja. Iya gitu-gitulah. Oh my God. Terus akhirnya yang di situ ada kuntilanak yang bajunya warna merah kayaknya yang ngejaga tuh anak deh. Oh gitu. Akhirnya. Ibunya? Bukan. Oh my God. Ada nanti pas off cam nanti aku ceritain. Oke guys, jadi emang gak semua cerita bisa kita ceritakan karena nggak enak, karena yes, kasihan sih kalau dipikir, kalau dengar sih karena perkara hutang akhirnya dibakar rumah itu. Oke, perkara hutang. Dengar sih kayak gitu. Padahal kalau dipikir-pikir utang terus ngebakar rumah, emang lu dapat utang lu lagi kan enggak kan? Kayaknya entah gimana kan orang egonya tinggi apa gimana, yes, kita nggak ngerti sih tiba-tiba langsung dibakar gitu aja. Bener-bener epic moment sih. Ini cerita terakhir tepat banget penempatan ceritanya, Bun. Betul. Ini kalau skripsi lulus sih langsung penempatannya. karena emang kalau misalkan dengan cerita kayak gitu tuh orang mikirnya seremnya doang, padahal sebenarnya ada cerita lagi di situ. Oke. Dari masing-masing pribadinya itu ya. Itu sih yang ngeri. Itu yang paling ngeri sebenarnya. Kalau dibilang cerita mana paling ngeri, yang paling membekas itu. Tapi yang kalau yang dibilang bentukannya yang ngeri mah ada aja, cuman dibilang yang paling membekas sih itu. Oke. Karena ada backstory-nya ya. Soalnya bener-bener sesedih itu. Kalau masuk di situ juga pasti akan ngerasa sedihnya kok. Hawanya langsung beda gitu ya. Hawanya bukan lebih ke horor, lebih ke kasihan. Itu epic sih. Itu yang levelnya udah kayak wah anjir, gue nggak bisa.
Oke. Oh my god. Itu kejadian udah lama tapi? Udah lama, kejadiannya sih udah lama sih. Cuman maksudnya rumah itu masih ada sampai detik ini. Oh. Gitu. Dan kayaknya emang banyak orang pun tahu. Banyak yang tahu. Enggak, Jabodetabek. Enggak, Bukan Jabodetabek. bukan. Itu di luar kota. Oh, di luar kota. Feeling gue Bandung. Gitu deh. Terus ada lagi, kalau mau ada satu lagi ada korban kebakaran. Di tempat yang sama? Beda, Jakarta. Oh, ini di Jakarta. Jadi kasihan badannya lengket. Oh my god. Sekeluarga. Rumahnya yang kebakaran. Korban kebakaran mall. Oh, mall itu ya? Apa sih namanya mall yang pernah kebakaran itu? Itulah dulu lah. Oh my god, aku tahu itu mall yang kebakaran itu. Bukan yang baru-baru ini lah. Iya, bukan yang baru-baru Bukan ini. yang dulu. Yang udah lama dulu kan? Badannya lengket. 90-an kan? Iya badannya lengket kasihan. Itu pernah lihat? Di Jadi pas memang lagi apa namanya ada kolepan juga gitu, dan ternyata kan nggak pernah mau tahu ya, kalau kita kan nggak pernah mau tahu. Dan gue tuh setiap lewat mall itu ya udah cuman kayak lewat aja, nggak pernah ke sana. Tapi mallnya masih berdiri nggak sih sekarang? Masih kan? Bagus rame. Tapi ya gitu, satu keluarga waktu itu aku narik ibunya. Narik. Mediasi sama ibunya. Oh, mediasi. Rambutnya pendek, badannya kering, dan rambutnya tuh tipis gitu. Kasihan, terus dia nggak bisa minta tolong, nggak bisa ngapa-ngapain, cuma bisa teriak doang. Oh, dan itu pun gak semua orang bisa denger ya? Satu keluarga, dia waktu itu lagi main satu keluarga. Oh my god. Gue melihat itu tuh kayak aduh Tuhan, kasihan ya. Jadi emang lengket-lengket. Basah. Gimana karet dibakar? Kayak gitu, lengket gitu. Oh my god. Terus kayak nyatu gitu loh, kayak gue kalau ingat masih suka pengen muntah. Oh my god. Shit. Sumpah. Okay. Itu udah terakhir tuh. Udah, kita gak bisa melanjutkannya lagi. Gak bisa. Gak bisa melanjutkan lagi. Itu udah, bahkan ada bonus cerita, 5 cerita nih jadi dari Bunda Sania. Dan dari kelima cerita itu bagi gue 10/10 semua sih itu ceritanya. 2 terakhir sih soalnya, sisanya ya udah cuman gitu doang. Bener ya, 2 terakhir sih yang wow. Nggak expect gue Bunda Sania bisa melihat yang gitu-gitu, punya pengalaman yang kayak gitu-gitu. Oke, thank you Bunda Sania udah mau datang ke Saputra Recovery Talks. Dan buat kalian mungkin bisa komen di kolom komentar di bawah dari cerita 1 sampai cerita kelima dan satu bonus di terakhir. Kira-kira cerita yang mana yang paling berkesan bagi kalian? Kalau gue gak usah ditanya lagi, 2 cerita di akhir itu udah fix. Gue kayaknya masih terus terbayang-bayang sih ceritanya. Dan juga gue mau ngingetin mungkin yang buat kalian sampai detik ini masih belum nge-subscribe, bisa langsung di-subscribe sekarang juga channel YouTube gue. Dan juga buat Bunda Sania bisa langsung di-follow akun TikTok dan juga Instagramnya. Nanti gue bakal taruh di description box di bawah dan juga di layar ini nanti bakal gue isi. Dan juga punya YouTube. Udah bubar. Aduh, udah bubar. Capek udah gak usah. Baru mau gue promosiin lo YouTube lo. Gak usah, ada sih Sania Leonardo, tapi gue upload terakhir kayak setahun 2 tahun lalu dah. Ya udah deh pokoknya nanti gue ya, taruh aja, subscribe aja gabut orang. Gabut, kayak siang-siang ngapain buat YouTube gitu iya kan. Siapa tahu tiba-tiba dosen ngechat lagi buat YouTube gitu. Enggak, udah lulus deh. Udah lulus ya? Oke. Ya udah gitu aja dari kita berdua. Thank you so much kalian udah mau menonton video ini, dan sekali lagi selamat malam Jumat dan thank you buat Sania Leonardo DiCaprio. Bye bye.